Alamat rumah Jalan Manyar 1, Blok O2, Jalan Cucur Barat 10 dan 11, nomor S122 dan nomor 15. Rumah saya di Jalan Titihan 1, sektor 9 itu. Jalan Juramanggu Barat nomor 8, Cikini Bintaro sektor 7. Kantor di Jalan Cucur Barat 14, Blok E4, nomor 10. Jalan Camar 24, Blok AP 10. Di Jalan Juramanggu Barat nomor 8. Jalan Bintaro Utara, Blok A1 nomor 11. Tempat tinggal di Jalan Perkici 12, nomor 19, Bintaro sektor 5. 1994. Sejak tahun 2002. Dari 2003. Dari tahun 2010. 2014 kita pindah ke Bintaro. Kalau area Bintaro sebenarnya kita senang sih. Bintaro sebenarnya kan kalau kita masuk Tangerang Selatan. Cuma buat orang nyari kantor itu denger Bintaro tuh actually kerasa kayak Jakarta. Nah, lokasinya yang strategis, jadi kan dikelilingin sama tol ya. Tadi saya punya apartemen di Raffluna, tapi apartemen itu tak kunjung dibangun. Terus jadi akhirnya lagi cari-cari, teman saya Deddy Kusnadi, arsitek juga yang kerja di Adiprana, dia sedang ngontrak di Bintaro. Tapi waktu dia ngontrak setengah jalan, rumah yang dia pesan di Bintaro Jaya sektor 9 jadi. Akhirnya dia pindah ke sektor 9, jadi masih ada sekitar 6 bulan nih. Nah, 6 bulan ini mau nggak lo nerusin kontrakan gue? Ya udah, di mana? Di Bintaro sini. Karena mungkin kakak saya udah ada di situ duluan. Jadi ibu saya menyarankan untuk mempunyai rumah di dekat kakak saya juga sih. Karena kalau konsultan kan kayaknya suasananya lebih homey, jadi kita lebih prefer selain lebih terjangkau di rumah gitu kan. Lalu ada aturan dari Pemda DKI bahwa tidak boleh rumah dijadiin kantor. Jadi akhirnya nyari sini. Sini kan Bintaro masih Tangsel, izinnya masih mengizinkan rumah menjadi kantor. Alasan sederhana sih, karena waktu itu paling murah itu sewa tempat untuk bikin studio tuh di Bintaro. Juga waktu itu pertimbangan lainnya karena daerah Bintaro udah relatif jadi dalam tanda kutip gitu. Pusat perdagangannya ada, pasarnya ada, kemudian komunitasnya sudah relatif cukup lama, waktu itu sudah sekitar 40 tahunan. Awalnya saya terpaksa harus tinggal di sini karena mertua saya tinggal di sini, istri saya tinggal di sini. Terus ya mau nggak mau akhirnya bermukim di sini dan ya akhirnya beradaptasi gitu. Yang pasti didominasi oleh perumahan tunggal ya, rumah-rumah tunggal ya. Tetangga-tetangga kita jadi ya kebanyakan sih emang ide rumah kecil, terus ada warung-warung, terus ada belakang rumah kita itu ada rumah yang udah lama nggak ditinggalin juga. Itu perumahan. Dia tuh jalan buntu, kita paling ujung. Jadi kayaknya buat kita comfort banget karena nggak berisik ya. Dulunya rawa, kemudian suka ada yang aneh-aneh gitu di situ, tapi kemudian dipuruk oleh Jaya dan ya jadi kompleks perumahan yang seperti sekarang gitu. Tahu saya sektor 4 itu dulu sebelum diakuisisi oleh Bintaro Jaya itu bagian dari rumah karyawan PT Garuda Indonesia Airways. Dari warga sekitar yang kerja ke saya tuh rata-rata bilangnya memang dulunya kebun, rawa gitu ya. Zaman dulu banget kan cuma ada yang sektor 1 itu Arkonin ya di situ ya. Ya dari situ tuh kayaknya pertama kalinya Bintaro. Di Jakarta Selatan awalnya. Di Jakarta Selatan yang dimulai dari jalan kesehatan, maksudnya dari kuburan itu tanah kusir ya.
Anak Kusir sampai ke Jalan Kesehatan itu namanya awalnya itu daerah Bintaro di depan situ. Yang pertama ada kompleks Kantor Jaya. Itu awalnya, kemudian ya perumahan-perumahan di sekitar situ itu di antara perumahan-perumahan awal. Dulu saya tahu Bintaronya itu dari Organon belok kanan. Tuh biasa sih aku nggak pernah cari tahu mengenai sejarah Bintaro atau asal muasal Bintaro gitu ya. Mungkin aku justru perlu dikasih tahu kalau ya gitu. Kalau ngelihat administratifnya, Kota Madia enggak, kecamatan enggak, kelurahan juga enggak. Kalau secara administratif sih mungkin nama kecamatan ya sekarang ya. Aku agak kurang aware sih kalau untuk kayak gitu. Nggak tahu. Parah ya gue ya. Penangkapan saya sih kota satelit ya. Kota sih, kota tapi kayaknya nggak bukan provinsi juga kan. Terus kabupaten kayaknya bukan Kabupaten Bintaro juga, atau ada Kabupaten Bintaro ya? Bintaro nama kecamatan kali ya? Enggak ya? Enggak tahu. Nama daerah ya, nama daerah, nama kayaknya bukan nama kelurahan atau nama kecamatan ya, nama daerah, nama jalan-jalan gitu deh, Bintaro 1, Bintaro 2 gitu kali. Ya, ngarang sih. RT 4 rumah saya, RT 5 kantor saya, RW 9 semuanya Kelurahan Bintaro, Kecamatan Sangrahan, Jakarta Selatan. Jadi Jalan Juramanggu Barat nomor 8 RT 4 RW 11. Kalau sampai salah aku disalahin satu kantor. Pondok Aren 15223. Nggak inget deh. Aku tuh nggak inget loh. Rumahnya suka lupa. Rumah aja suka lupa. Nggak terlalu aware soal. RT 7 RW 9 Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Pondok, lupa Mbak. Tanya boleh nggak? Nggak boleh. Boleh lihat KTP? Boleh. RT 7 RW 9 Kelurahan atau Desa Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan 15225. Jalan Perkici 12 nomor 19. RT RW-nya berapa ya? yang pasti kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Jurangmangu Barat, Tangerang Selatan. Gitu. RT RW-nya lupa, Mbak. Lihat KTP-nya. Kebalik. Apaan? Kelurahannya Jurangmangu Barat, kecamatannya Pondok Aren. Hah, serius? Interaksi ya. Kalau misalnya interaksi karena di sini perkantoran dan emang agak masuk ke dalam, mungkin lebih ke arah kayak misalnya ada beberapa kali tukang jual bubur datang masuk area perkantoran, dan anak-anak perkantoran semua juga makan di sana. Terus kadang-kadang kita juga ngadain bazar terus buat open di daerah sekitarnya. Jadi sektor 4 itu sangat dekat atau bersinggungan langsung dengan rumah yang non-cluster atau non-komplek. Saya datang tahun 2002, itu sudah terjadi satu blending di antara penduduk yang tinggal di komplek dan penduduk yang tinggal di luar komplek. Tetapi waktu itu, saya mendengar cerita di tahun 1900-an itu sering terjadi gesekan. Sampai pada satu titik ada satu Bapak RW kami yang sudah almarhum itu berhasil membuat satu kesepakatan menyatukannya itu dengan cara unik juga sih. Ada satu musola kecil yang kemudian dikembangkan menjadi besar. Nah di situ akhirnya dua kutub itu bisa berkomunikasi, bertemu di masjid dan sebagainya. Saling membutuhkan satu sama lain, kalau saya bilang malah saling melengkapi ya kehidupannya, karena kehidupan di sini dan kehidupan di sini perbedaan, semua perbedaannya pada akhirnya saling melengkapi satu sama lain. Satpam-satpam yang bekerja menjaga kompleks rumah saya itu, mereka adalah penduduk sekitar. Jadi mereka kalau pagi sampai malam hari jadi penjaga di sini yang saling menjaga. Kemudian asisten rumah tangga saya juga datang dari kompleks belakang, dari perumahan belakang yang sekarang udah hampir 6 tahun ngebantu saya untuk
ngebersihin rumah, ngebersihin kantor sehari-hari gitu. Jadi interaksinya pasti ada dan saling membutuhkan sih kalau saya bilang. Enggak pernah sama sekali. Kayaknya nggak ada kegiatan karena kita nggak pernah diundang juga untuk ada, kan biasanya acara apa tuh, kayaknya nggak ada anak kecil ya, jarang nggak sih, itu mungkin kayak mature semua ya. Kan biasanya kalau 17 Agustus kan biasanya ada lomba-lomba atau apa, rasanya sih kita nggak pernah diundang ada kayak gitu, mungkin nggak ada. Belum pernah, Mbak. Kelurahannya aja nggak tahu gimana mengikuti kegiatan.